Shalom LHM BSM Hamasya, kembali kita bertemu dalam Suara Sahabat Kroci, dan kali ini kita akan membahas tema Kuduslah Kamu. Haleluya. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan untuk mengawali akan kebenaran firman Tuhan ini. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah, Yesus Tuhanku yang heran. Oh, ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah, Yesus Tuhanku yang heran. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami membahas satu kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, kuasai kami dengan kuasa daripada Tuhan. Biarlah keseluruhannya semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Dan kami serahkan kebenaran firman Tuhan ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom LHM BSM Hamasya. Kali ini kita kembali membahas satu tema yang begitu menarik, khususnya dalam konteks kitab Imamat pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-37. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membahas tentang Kuduslah Kamu, sebuah tema yang menuntut posisi kita sebagai pengikut Kristus untuk tetap berada dalam posisi kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali di dalam kebenaran firman Tuhan, atau kemudian khususnya dalam ruang lingkup kekristenan, banyak anak-anak Tuhan tidak bisa membedakan mana konsep kekristenan tentang kekudusan, tentang najis, dan tentang tahir. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa demikian? Karena selama ini tidak bisa memahami dan tidak mau, bahkan tidak atau bahkan enggan untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami hadir untuk memberikan penjelasan tentang hal ini, tentang konsep kekudusan menurut kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-37. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan melihat, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa konsep kekudusan itu memiliki relasi dengan perilaku pribadi atau seorang umat atau seorang Kristen kepada Tuhannya. Lalu yang kedua, bagaimana relasi atau perilaku seorang Kristen kepada keluarganya. Lalu relasinya kepada ibadahnya, lalu relasinya kepada usaha atau pekerjaannya, atau kepada dirinya sendiri. Karena Bapak, Ibu, dan Saudara, kekudusan itu harus dimulai dari bagaimana kita berinteraksi dengan Sang Pencipta kita, dengan Tuhan kita, dengan keluarga kita, dengan orang di sekitar kita, dengan usaha pekerjaan, bahkan dalam diri kita sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membahas tentang masalah ini dalam 3 poin yang besar. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa demikian? Karena kekudusan menjadi sesuatu hal yang tidak bisa ditawar, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan ini wajib adanya, dan selain wajib harus konsisten untuk melakukannya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-37 dari kitab Imamat, maksud saya, pasal 19, Tuhan seringkali mengatakan dalam kitab ini, Akulah Tuhan, Akulah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti yang kita ketahui, kalau ada bagian kebenaran firman Tuhan yang diulang-ulang, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu menunjukkan ada sesuatu pesan yang sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting untuk dipahami oleh umatnya.
Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Kalau kita perhatikan dengan relasi dari bagian kebenaran firman Tuhan ini tentang satu pengenalan atau kemudian bagaimana pribadi Tuhan memperkenalkan tentang kekudusannya, tentang dirinya yang adalah pribadi yang kudus, artinya tak bercacat, tak bernoda, dan tidak bisa dipengaruhi oleh dosa. Maka Bapak Ibu dan Saudara, ketika Tuhan mengatakan akulah Tuhan, Tuhan ingin menyampaikan kepada umat Israel pada saat itu dalam konteks ini bahwa kekudusan Tuhan harus dimulai dari Tuhan sendiri, kemudian kepada umatnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kekudusan adalah satu hal yang wajib, paten, harus kita lakukan Bapak Ibu dan Saudara. Nah, untuk mengukur seberapa atau apakah kita sudah masuk dalam target kekudusan Tuhan, maka kita akan memiliki satu pertanyaan sebenarnya di benak kita bahwa kira-kira apa ukuran kita imam tentang kekudusan? Apa ukuran kekudusan itu? Bapak Ibu dan Saudara, mari kita perhatikan. Ini menarik sekali untuk menjadi satu perenungan buat kita, jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya jemaat Suara Sahabat Coach dimanapun Anda berada, Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama, kekudusan itu diukur bagaimana atau sejauh mana kita berhubungan atau memperlakukan Tuhan dalam hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau ingin dikatakan kudus di hadapan Tuhan, dilayakkan Tuhan, maka Tuhan akan melihat bagaimana engkau memperlakukan Tuhanmu. Bapak Ibu dan Saudara, akhir ini banyak sekali orang memperlakukan Tuhan dengan semena-mena, menjual Tuhan, menggadaikan imannya, menggadaikan Tuhannya Bapak Ibu dan Saudara. Nah, ini bahasa yang saya gunakan ya. Untuk satu kenikmatan duniawi, untuk satu jabatan, untuk satu kekuasaan, untuk sebuah harapan masa depan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, di balik itu dia tidak paham bahwa di balik itu semua dia sedang membuat dirinya menjadi cacat, menjadi ternoda, atau kemudian kehilangan relasinya dengan Tuhan. Nah, hari ini kita mau melihat Bapak dan Saudara, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua itu menjadi landasan tentang konsep kekudusan, bahwa kuduslah kamu karena apa? Karena Tuhan itu kudus. Tuhan ingin menyampaikan begini, bahwa pribadinya Tuhan adalah pribadi yang kudus. Nah, itu tidak bisa ditawar Bapak Ibu dan Saudara, tidak bisa diganggu gugat Bapak Ibu dan Saudara. Nah, yang kedua, mengapa demikian? Karena Tuhan Allah menuntut, bahkan mewajibkan kita untuk hidup kudus. Jadi kalau Tuhan katakan kuduslah kamu sebab aku kudus, itu sebuah tuntutan, itu sebuah kewajiban. Dan yang ketiga, itu menjadi alasan utama untuk kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, dia menghadirkan pribadinya, dirinya, pengenalannya, supaya kita mengenal dia yang kudus. Nah, standarnya dari mana? Dari dia sendiri. Supaya apa? Supaya kita layak di hadapannya. Karena kita ini makhluk ciptaan Bapak Ibu dan Saudara. Nah, pertanyaannya, bagaimana hidup berperilaku kudus di hadapan Tuhan Allah? Nah, ini kita akan jawab. Yang pertama, dalam ayat yang ketiga, kudus di hadapan Tuhan itu harus belajar menghormati orang tua. Kitab Keluaran pasal 20 Bapak Ibu dan Saudara, salah satu bagiannya dalam 10-11 kalau tidak salah, bahwa hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bahwa kita kudus di hadapan Tuhan kalau kita memperlakukan orang tua kita selayaknya orang tua Bapak Ibu dan Saudara. Hormatilah supaya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar hidup kudus di hadapan Tuhan, menikmati damai sejahtera yang pada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kudus di hadapan Tuhan artinya dengan apa? Dengan memelihara hari Sabat. Banyak orang meninggalkan Sabat, banyak orang meninggalkan ibadah. Saya sibuk Pak Pendeta. Bapak Ibu dan Saudara, saya kadang berpikir, sesibuk apa sih dirimu? Saya mau katakan, ya, saya juga memahami. Tetapi kalau tidak ada waktu Bapak Ibu dan Saudara untuk beribadah, untuk berkomunikasi dengan Tuhan kita di surga, maka saya mau katakan kepada kita, bagaimana mungkin engkau bisa mengenal kekudusan Tuhan? Sedangkan waktu untuk mengenal Tuhan saja tidak ada, bagaimana mungkin engkau bisa mengenal kekudusannya? Ini satu pertanyaan yang besar, menjadi suatu PR buat kita. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, Suara Sahabat Coach dimanapun Anda berada, ingatkan suamimu, ingatkan istrimu, ingatkan anakmu, ingatkan mertuamu, ingatkan besanmu, ingatkan menantumu, atau siapapun Bapak Ibu, sahabatmu, rekanmu, untuk beribadah. Dengan cara itu engkau akan membawa dia mengenal akan kekudusan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang keempat, bahwa seorang yang ingin belajar hidup di hadapan Tuhan, memperlakukan Tuhannya, dia tidak boleh punya berhala lain selain satu,
Tuhan yang disembah yaitu Tuhan Allah sendiri. Tidak boleh ada dewa tuangan atau sesuatu yang disembah selain pada Tuhan. Memberikan persembahan yang harus yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan memberikan persembahan yang Tuhan tidak kendaki atau dari hasil sesuatu yang tidak berkenan, Bapak Ibu dan Saudara. Lalu kemudian juga harus memakan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan sesuatu yang Tuhan tidak inginkan, bukan sesuatu yang haram, Bapak Ibu dan Saudara. Dan yang selanjutnya, bahwa kita tidak boleh melanggar kekudusan Tuhan. Bapak dan Saudara mungkin bertanya, mengapa demikian? Karena orang yang melanggar kekudusan Tuhan, maka konsekuensinya adalah nyawanya, kesempatannya untuk hidup, kesempatannya untuk selamat itu bisa menjadi hilang. Keselamatan memang tidak hilang, tapi kesempatan kita untuk meraih keselamatan itu sendiri bisa hilang karena kita tidak mempergunakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Begitu banyak orang bangga menjadi Kristen, wah saya mah selamat, mati mati masuk surga mah pasti, Bapak Ibu dan Saudara, sehingga waktu dia muda dia poya-poya, tua dia kaya raya, Bapak Ibu dan Saudara, mati masuk surga, enak, amin. Saya mau katakan itu bukan konsep yang benar. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, saya katakan kepada kita semua sebagai satu pesan yang pertama, kudus di hadapan Tuhan wajib memberikan perilaku yang kudus juga kepada Tuhan, baik dalam relasi ibadah kepada Tuhan, sebab disitulah kita bisa mengenal Tuhan dengan secara sempurna, Bapak Ibu dan Saudara. Sebab itu perilakumu kepada Tuhan itu menentukan kekudusanmu. Haleluya. Yang kedua, ukuran kekudusan yang kedua adalah kekudusan harus berhubungan dengan perilaku kita, bagaimana kita memperlakukan sesama kita dan lingkungan kita atau sekitar kita, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi ukuran yang kedua, bukan yang pertama tentang bagaimana kita memperlakukan Tuhan, yang kedua bagaimana kita memperlakukan manusia sesama kita dan lingkungan. Bapak Ibu dan Saudara, kita buktikan dalam ayat yang ke-5 sampai ayat 25. Mengapa demikian, Bapak Ibu dan Saudara? Karena ini sangat penting untuk menjelaskan konsep kekudusan dengan memperlakukan sesama dan lingkungan. Bapak Ibu dan Saudara, kita juga harus belajar. Ayat 9, ayat 10, Bapak Ibu dan Saudara mengajarkan bagaimana kita harus berbagi kepada orang-orang miskin. Orang yang tidak punya, jangan diam saja atau bahkan menertawakan. Harus bisa berbagi, Bapak Ibu dan Saudara. Yang kedua, dalam ayat 11, jangan berbohong, jangan berdusta, jangan bersumpah dusta di nama Tuhan, jangan memeras, jangan merampas, jangan menahan upah, jangan mengutuki orang, jangan menjadi batu sandungan, jangan curang, jangan kemudian menjadi orang yang kemudian mengadili sesuai dengan keinginan sendiri tapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan memfitnah, jangan mengancam, Bapak Ibu dan Saudara, jangan juga membenci saudara kita. Itu ayat 17. Jangan kemudian membohongi saudara kita, jangan menuntut balas, jangan dendam, Bapak Ibu dan Saudara, tapi kasihilah mereka. Nah, hal-hal ini menjadi standar untuk kita kudus di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana dengan lingkungan kita? Dengan lingkungan kita, misalnya kepada ternak kita, Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan katakan lewat Iman pasal yang ke-19 ayat 19, jangan mengawinkan dua jenis ternak yang berbeda. Jangan menabur benih di atas ladang dengan benih yang berbeda. Lalu kemudian tidak boleh seorang laki-laki menyetubuhi, Bapak Ibu dan Saudara, wanita yang bukan muhrimnya, yang bukan tanggung jawabnya. Itu, Bapak Ibu dan Saudara, kepada orang di sekitar kita, dengan lingkungan kita. Bapak Ibu dan Saudara, jangan juga, Bapak Ibu dan Saudara, ini kita diajarkan dalam ayat 23, ayat 24, 25 tentang bagaimana menanam pohon dan buah-buahan. Pada hasil yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, itu jangan dimakan dan dipetik, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi yang kedua, setelah buahnya menghasilkan pada tahun yang keempat, diajarkan untuk semuanya diberikan kepada Tuhan sebagai persembahan kudus dan puji-pujian. Barulah tahun kelima kita menikmati. Semua diatur, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi tidak bisa semena-mena. Dan saya mau katakan kepada kita semua bahwa bagian ini menjadi satu bagian yang penting, bagaimana kita memperlakukan sesama kita, lingkungan kita, ternak kita, keadaan di sekitar kita juga harus care dan empati. Kita tidak bisa egois, kita tidak bisa eksklusif. Orang sekaya apapun, sekonglomerat apapun, Bapak Ibu dan Saudara, pasti dia butuh orang lain. Karena itu, Bapak Ibu dan Saudara, kita sebagai makhluk sosial, khususnya kepada umat Tuhan, kita mau kudus di hadapan Tuhan
kita harus memperlakukan orang lain di sekitar kita, pada orang miskin, kepada siapapun, dengan cara yang baik, sesuai dengan standar Allah. Sebab dia Allah yang kudus, Bapak Ibu dan Saudara. Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu pesan saya, akuilah Tuhan sebagai sebuah penegasan bahwa semua perilaku kita kudus di hadapan Tuhan. Maka berlakukan sesamamu dan lingkunganmu dengan cara dan standar Allah, maka engkau akan layak di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, haleluya, kekudusan itu diukur bagaimana kita memperlakukan diri kita. Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan katakan, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bapak Ibu dan Saudara, ini penting sekali. Kenapa? Mengapa demikian? Karena banyak juga orang yang kemudian ketika melayani, memperhatikan, care-nya sudah benar, empatinya sudah benar, bagaimana memperlakukan lingkungannya sudah benar, tapi memperlakukan dirinya sendiri tidak baik, Bapak Ibu dan Saudara. Tidak memperhatikan kesehatannya, tidak memperhatikan bagaimana dia harus bersikap dan berperilaku, sehingga karakternya sebenarnya menjadi karakter yang hancur. Jadi pelayanannya hanyalah sebuah kamuflase. Bapak Ibu dan Saudara, begitu banyak orang bisa memberikan karakter yang ganda, Bapak Ibu dan Saudara, atau kemudian perilaku kepribadian yang ganda. Di depan orang banyak dia bisa begitu rohani, begitu sungguh-sungguh, tapi di balik itu dia pukul istrinya, dia maki-maki anaknya, dengan tetangganya dia bermusuhan, dengan majelisnya dia kemudian bisa bersih tegang terus, Bapak Ibu dan Saudara, dengan pengerjanya dia kemudian akali, Bapak Ibu dan Saudara, kemudian membohongi, menjulasi, mencurangi, Bapak Ibu dan Saudara. Saya mau katakan kepada kita semua, pertanyaan ini, kondisi ini, Tuhan mau supaya kita kudus di depan Tuhan, sesuai dengan standar Tuhan, tapi kita juga harus bisa memperlakukan diri kita dengan baik. Bagaimana caranya? Ayat 26, jangan makan sesuatu yang masih ada darahnya, Bapak Ibu dan Saudara. Ini diatur, jangan melakukan telaah atau ramalan. Begitu banyak orang Kristen ketika jadi orang Kristen tidak memahami dengan benar, kemudian tiba-tiba jadi paranormal. Saya lihat ini di sini, saya lihat ini itu, kamu harus bakar. Saya tidak sedang merendahkan karunia-karunia Bapak Ibu dan Saudara, tetapi saya mau katakan, kalau itu menjadi suatu cara untuk engkau cari duit, engkau makan, maka itu sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Atau kemudian engkau merendahkan kekudusan Tuhan, itu salah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dimanapun berada, suara sahabat Kroci, mari kita meninggalkan cara-cara seperti ini. Jangan mencukur tepi rambut dan jangan merusak jenggot. Ini berbicara tentang bagaimana memelihara penampilan, Bapak Ibu dan Saudara, bukan flexing ya. Tapi saya mau katakan ini penting supaya memperbaiki penampilan kita supaya menjadi berkat. Bapak Ibu dan Saudara, penampilan kita, senyum kita, bagaimana kita merawat diri dengan sewajarnya ya, itu bisa menjadi satu berkat bagi orang lain. Orang merasa damai, orang merasa senang karena kita memperlakukan diri kita dengan baik, sehingga orang juga terberkati dan memperlakukan dirinya dengan baik. Nah, hari ini kita diajari, kemudian jangan menggoresi tubuhmu karena orang mati. Banyak orang karena ditinggal mati kemudian melakukan penyiksaan terhadap dirinya. Lalu kemudian Bapak Ibu dan Saudara, jangan merajah kulitmu dengan tanda-tanda apapun. Ini berbicara kepada teman-teman yang bertanya, Pak Pendeta, apakah saya boleh tatoan? Pak Pendeta, saya mau katakan kepada kita semua, Alkitab dalam ayat 28 pasal 19 Imamat ini melarang. Karena dengan demikian kita merusak tubuh kita. Kan tidak ada ditulis jangan bertato, jangan merokok. Ya Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan kepada kita semua, Alkitab dengan jelas, memang bahasa yang digunakan berbeda, tetapi maknanya sama, Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu penting menjaga kekudusan Tuhan yang tidak merusak diri kita. Jaga dirimu, jangan merusak kesucian anakmu untuk dijadikan perempuan sundal dan kemudian membuat negeri itu menjadi mesum, Bapak Ibu dan Saudara. Ini penting bagaimana mendidik karakter anak, perilaku, kemudian pergaulannya, kepribadiannya, kerohaniannya penting, Bapak Ibu dan Saudara. Ini gambaran bagaimana orang tua kadang melupakan hal ini, memanjakan, memberikan segalanya, tetapi kemudian berujung kepada kerusakan anaknya itu sendiri. Nah, hari ini kita diajari hal yang sama, bahwa itu sebagian atau bagian dari standar Tuhan untuk hal kekudusan. Penting sekali. Nah, itu bagiannya. Kemudian pelihara hari Sabat. Tempat kudus Tuhan harus dijaga. Jangan percaya kepada arwah, peramal, jangan mencari
peramal atau aro-aro Bapak dan Saudara. Begitu banyak orang kemudian akhir-akhir ini begitu senang dengan hal-hal yang goib dan yang kemudian Bapak Ibu dan Saudara yang bersifat supranatural, supaya dikatakan rohani, supaya dikatakan punya kans yang lebih daripada yang lainnya. Padahal manusia diciptakan sama Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, tinggalkan itu. Harus menaruh hormat kepada orang yang sudah berubah. Nah, puji Tuhan, saya berubah Bapak Ibu dan Saudara. Kepada orang tua, khususnya kepada Tuhan Allah. Penghormatan, penilaian diri kita ditentukan kekudusannya jika kita memiliki rasa hormat. Jangan menindas orang asing yang tinggal bersamamu. Perbuatlah perlakuan yang sama kepada orang-orang yang tinggal bersamamu. Ya, kalau dititipi orang, jangan kemudian sesukanya katanya, wah karena dia nitip saya kasih makan dia, kamu harus begini Bapak dan Saudara. Seringkali seperti itu, sehingga membuat kita tidak sesuai dengan standar Tuhan. Jangan berbuat curang dalam peradilan, baik soal ukuran, timbangan, sukatan. Eva, Bapak Ibu dan Saudara, neraca Bapak Ibu dan Saudara, ini dalam berbisnis. Dita diajari semua bagian hidup kita itu tidak ada yang free. Makanya firman Tuhan katakan, kalau engkau ikut aku, pikulah salib. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, salib yang kita pikul itu adalah sesuatu yang ringan, yang membawa kehendak kita kepada damai sejahtera. Dari hal tersebut Tuhan berpesan dalam ayat yang ketujuh 37. Bapak Ibu dan Saudara bisa baca dan renungkan dan ingat. Berpegang teguhlah pada segala ketetapan Tuhan, berpegang teguhlah pada segala peraturan Tuhan, ketetapan peraturan, dan lakukan semua itu untuk Tuhan. Suara sahabat cross dimanapun Anda berada, saya ingin katakan kepada kita semua, standar kekudusan kita sebagai umatnya adalah membangun pribadi yang berpegang teguh pada ketetapan dan peraturan Tuhan secara konsisten. Suara sahabat cross dimanapun Anda berada, saya ingin katakan kepada kita semua, standar kekudusan Tuhan dalam hidup kita ada 3 hal penting. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus memperlakukan Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, memperlakukan sesama kita dan lingkup kita sesuai kehendaknya. Dan yang ketiga, memperlakukan pribadi kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan cara yang kedua, engkau akan disebut kudus di hadapan Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya, puji Tuhan. Suara sahabat coach dimanapun Anda berada, itu bagian kebenaran firman Tuhan. Saya harap memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, untuk kemurahan-Mu. Kami bisa merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kiranya tertanam baik dalam hati pikiran kami dikuatkan, teguhkan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang sakit dimanapun berada. Tuhan jamah, Tuhan berkati pulihkan kesehatannya, kembalikan organ-organ tubuhnya pada posisi yang baik Bapak Ibu dan Saudara, dan jamah sekalipun kami dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun. Jamah, berkati mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan, teguhkan, dan yang memiliki persoalan Tuhan bukakan jalan. Kami percaya itu Tuhan. Bapak, berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada yang membaca, yang mendengarkan YouTube ini, itu semua diberkati Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dalam satu nama yang berkuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara, suara sahabat coach dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, share, komen Bapak Ibu dan Saudara, supaya channel ini bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim, Beshem Hamasiah. Haleluya.